Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Gawat Film, di mana channel ini akan membahas alur cerita film yang bisa menemani aktivitas kalian. Oke, sekarang kita akan membahas film yang sangat memacu adu mekanik. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang narapidana yang memiliki hobi yang sangat brutal. Saking brutalnya, di umur dia yang masih 13 tahun, dia berani menghajar gurunya sendiri. Supaya tidak banyak spoiler di awal, mari kita mulai kisahnya. Suatu hari lahirlah seorang anak yang diberi nama Michael Peterson. Dia lahir dari keluarga yang sangat baik dan berkecukupan, namun tidak menjamin masa depan seorang anak menjadi sosok yang lebih baik dan lebih soleh. Karena di usianya yang ke-13 tahun, dia mulai ketagihan dengan tindakan kriminal seperti mencuri, adu mekanik, bahkan gurunya sendiri sampai dia hajar. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Kini, Michael sudah menjadi dewasa dengan bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah warteg di kotanya. Dengan penghasilan pas-pasan, Michael pun nekat mencuri uang di kasir tempat dia bekerja. Berkat aksi brutalnya itu, dia langsung diinterogasi oleh dua polisi yang menyambangi rumahnya. Namun tiba-tiba, beberapa tahun setelah kejadian itu, Michael pun menikah dan dikaruniai satu orang anak. Meski memiliki sifat brutal, Michael adalah sosok yang sangat menghargai perempuan. Dia tidak pernah berani main tangan dan lebih banyak mengalah daripada harus terlibat cekcok dengan kaum wanita. Michael, what is that noise? Setelah tumbuh brutal dari kecil sampai dewasa, ternyata Michael juga mempunyai prinsip seperti kebanyakan pengangguran di negeri Wakanda, yang ogah bekerja tapi kepingin banyak uang. Akhirnya, dia merampok sebuah kantor pos kecil di dekat tempat tinggalnya dan mendapatkan uang senilai kurang lebih 200.000 rupiah. Akibat peristiwa itu, akhirnya Michael dihukum 7 tahun penjara. Entah apa yang ada di benak Michael dengan rencana merampok kantor pos, bukannya merampok bank ataupun toko perhiasan lah yang minimal. Bagi banyak orang, penjara dianggap seperti neraka dan tempat yang buruk untuk menjalani kehidupan. Tapi Michael berhasil mengubah konsep tersebut dengan menganggap penjara adalah kamar hotel, sehingga dia bisa bermain dengan pikirannya sendiri dan berencana untuk menjadi seseorang yang terkenal dengan cara memberontak. You want me to take you through it again? We don't do. What's the problem, Peterson? Problem? That's it. Berkat aksinya itu, Michael pun diganjar tambahan masa hukuman selama 7 tahun, yang berarti dia harus menjalani hukuman selama 14 tahun di penjara. Dan selama itu pula, dia harus berbuat onar, yang membuat dirinya harus mengalami perpindahan penjara sebanyak 120 kali. Setelah mengalami banyak penolakan-penolakan dari berbagai lapas, akhirnya Michael pun harus dikirim ke rumah sakit jiwa karena Michael dianggap kesulitan mengontrol emosinya yang mudah meledak-ledak. Sehingga di tempat ini mungkin adalah tempat yang cocok bagi pria brutal seperti Michael. Di awal kedatangannya, Michael pun sudah mulai merasakan seperti hidup di dalam neraka. Karena di rumah sakit jiwa tidak ada tahanan yang meneriaki aksinya. Dan para perawat pun nampak terlihat cuek dan tak mudah terpancing emosi. Akan tetapi, justru langsung menyuntikkan obat bius supaya Michael berhenti memberontak.
Setiap hari selama bertahun-tahun, kehidupan Michael di dalam rumah sakit jiwa sangatlah memprihatinkan. Dia seringkali disuntikan obat sejenis chlorpromazine yang berguna untuk mengatasi masalah mental dan suasana hati tertentu seperti psikosis, bipolar, supaya Michael bisa berpikir lebih jernih dan tenang. Tak mudah amuk-amukan, sehingga obat ini sangatlah cocok diberikan kepada pasangan Anda yang posesif. Thing is, they don't understand. Akibat dari pemakaian obat dengan dosis berlebih, Michael pun hampir tidak bisa berbicara dan hanya bisa berbaring di tempat tidur yang membuatnya seperti mayat hidup. Singkat cerita, Michael mulai bisa mengontrol emosinya, sehingga dosis obat-obatan yang biasa disuntikan pun dikurangi secara perlahan. Akan tetapi, itu hanyalah strategi dari Michael untuk pergi dari rumah sakit jiwa, yang mana dia langsung memfitting seorang pasien yang sering kali mengejeknya dengan harapan dia segera kembali ke tempat dia berkarya, yaitu ke penjara. Alih-alih akan dipindahkan ke penjara, nampaknya Michael dipindahkan ke sel isolasi sendirian selama 26 tahun. Mamam. Hari demi hari pun berlalu. Michael selalu mencari cara untuk bisa keluar dari tempat isolasi itu. Sehingga ketika mendapatkan kesempatan, Michael pun membuat suatu peristiwa kebakaran yang menyebabkan kerugian yang sangat fatal. Berkat aksi edannya itu, Michael langsung diberikan izin oleh Ratu Inggris untuk bebas bersyarat dan bisa menghirup udara bebas. Sempat kembali ke rumah orang tuanya, Michael pun memutuskan untuk tinggal dengan pamannya yang seorang, ya bisa dikatakan sebagai mucikari, di mana di situ tempat banyak sekali karyawan yang merupakan wanita dan pria cantik yang bekerja untuk pamannya. Gentlemen in ladies' attire. Allow me to present. Singkat cerita, suatu malam Michael pun menemui seorang pria bernama Jackson. Dia adalah mantan narapidana yang mengagumi kekuatan fisik Michael ketika masih ada di penjara. Dan sekarang dia berniat untuk menjadikan Michael sebagai petarung yang bertarung dalam sebuah laga ilegal yang cukup menghasilkan uang yang lumayan banyak. Money. All you need's a name. What's wrong with Mickey Peterson? No, you need. You're more the Charles Bronson type. Singkat cerita, akhirnya Carlos Bronson pun menjadi petarung yang sangat disegani dan sangat brutal dalam menghabisi lawan-lawannya. Dia banyak mengalahkan petarung-petarung hebat, baik itu Baywan maupun Bawakawan. Dia tetap bisa mengatasi semua lawan-lawannya. Berkat kehebatannya itu, sampai-sampai ada seorang penantang yang rela memberikan uangnya hanya untuk melihat Carlos Bronson itu bertarung melawan anjing-anjingnya yang sangat-sangat galak. Bersamaan dengan itu, Branson ternyata memiliki perasaan kepada salah satu karyawan pamannya. Dia rela pergi ke toko perhiasan dan merampok cincin yang sangat mahal hanya untuk diberikan kepada si wanita itu. Akan tetapi, Bronson harus menerima penolakan karena si wanita itu sudah mempunyai tunangan dan sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan. Ryan and me are getting married.
Akibat penolakan itu, Branson pun yang tadinya ingin menjadi lebih baik, dia pun harus kembali ke pola pikir yang sebelumnya, yaitu menjadi terkenal dengan cara brutal. Congratulations. Akibat tindakan mencuri cincin di toko perhiasan itu, Branson kembali ditangkap dan dijebloskan ke sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Yang perlu Anda tahu bahwa faktanya dia hanya mampu bertahan 69 hari di dunia luar. Yang nampaknya dia memang lebih nyaman dan ya cocoklah bertahan di dalam penjara. Belum juga sebulan berada di penjara, Branson kembali berulah dengan menyandra seorang sipir hanya untuk memuaskan hasrat bertarungnya. Dia meminta ke sipir itu untuk mengoleskan mentega ke seluruh tubuhnya. What? Fucking hell. Back now, rub it in, you slag! Go on, rub it in. Meskipun dia selalu mencari cara untuk lepas dari sipir, namun nyatanya dia selalu berakhir dengan babak belur di ruang isolasi. I'll get straight to the point. Akan tetapi, dia tidak pernah kapok untuk melakukan hal itu karena dia menganggap bahwa momen seperti itu yang akan membuatnya menjadi lebih ditakuti dari sebelumnya. Berbeda dengan penjara-penjara sebelumnya, di penjara ini Branson dan beberapa tahanan lainnya mendapatkan sebuah kelas seni untuk supaya bisa menyalurkan bakatnya. Alangkah terkejutnya seorang guru seni atau mentor saat melihat lukisan buatan Branson yang sangat artistik dan membuat dia dinyatakan memiliki bakat yang sangat-sangat luar biasa yang selama ini dia tidak pernah tunjukkan kepada siapapun. Very interesting, Charlie. Berkat pujian dari sang mentor, Branson pun menjadi lebih baik. Dia berhasil tidak berbuat onar selama berminggu-minggu, yang membuat mentor seninya itu akan memberikan karya buatan Branson kepada kepala sipir. Akan tetapi, ketika mentor berusaha menepati janjinya kepada Branson, kepala sipir pun hanya merespon dengan sangat acuh. Dan dia malah lebih tertarik dengan perkembangan Branson yang tidak banyak berbuat ulah selama berminggu-minggu. Mr. Danielson really has got to interact within the group. Akibat kesalahan yang tidak menghargai hasil lukisannya itu, hasrat brutal dalam jiwa Branson pun kembali menyeruak. Sebab setiap hal positif dan niat baik yang dia lakukan ternyata selalu berakhir dengan kekecewaan. Sehingga tertanam di dalam hatinya bahwa kebrutalan adalah salah satu jalan untuk menjadi seseorang yang diakui dan dihargai oleh semua orang. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya Branson langsung menyandra mentor seninya itu. Dia melumuri dirinya sendiri dengan cat berwarna hitam. Lalu dia menyuruh semua sipir yang ada di penjara untuk berkelahi dengan dirinya. Yang membuat film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah saling memahami dan menghargai. Karena sejatinya sosok-sosok yang seperti Branson ini perlu adanya penghargaan dan pengakuan dari sekitar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.